Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, penelitian tentang tidur dan mimpi terus berkembang, mengungkapkan berbagai fenomena yang masih penuh misteri. Memadukan pendekatan neuroscience dan agama, para ahli berusaha menjelaskan fenomena seperti ketindihan atau penjelasan medisnya disebut dengan istilah sleep paralysis. Penelitian tentang tidur dan mimpi terus dilakukan dan tetap menyimpan banyak misteri. Untuk benar-benar memahami tidur dan mimpi diperlukan kombinasi pendekatan neuroscience dan agama, karena keduanya memiliki aspek yang saling melengkapi. Stadium tidur memiliki beberapa tahap, termasuk REM atau Rapid Eye Movement, di mana mata bergerak cepat, tubuh sangat rileks tetapi mental sangat aktif. Pada tahap REM, mimpi biasanya tajam dan teringat dengan jelas. Fenomena sleep paralysis, di mana seseorang merasa tidak bisa menggerakkan tubuh saat tidur, sering terjadi pada tahap REM. Neuroscience menjelaskan ini sebagai hilangnya tonus otot sementara. Namun, dari sisi agama, sleep paralysis bisa dipahami sebagai pengaruh dari makhluk gaib. Paralisis itu orang yang tertidur, dia merasa tidak bisa menggerakkan badannya, tubuhnya, ya. Jadi kehilangan tonus. Nah, itu dijelaskan bahwa dia biasanya berada pada kondisi REM itu tadi. Jadi tubuhnya terjadi inhibisi dari pusat ke motor neuron sehingga tidak atonia. Nah, itu secara neuroscience. Begitu yang kita lihat secara realnya. Tapi apa yang dialami pasien belum tentu seperti itu. Apakah pada saat itu dia lagi bermimpi sesuatu apa? Nah, itu kurang bisa dijelaskan. Ya. Jadi untuk mengetahui apa yang terjadi pada seseorang, maka dilakukanlah neuroscience melakukan polisomnografi atau PSG. Jadi di polisomnografi ini kita sudah punya alatnya di Rumah Sakit Wahidin. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan tidur kita bisa melakukan polisomnografi. Jadi diukur, dipasang di dadanya untuk mengukur dia punya heart rate-nya, ya, bagaimana denyut jantungnya, kemudian dipasang elektrod di kepala untuk mengetahui stadium tidurnya, kemudian dipasang juga untuk mengukur saturasi oksigennya, ya, kemudian dilakukan perekaman gerakan pada ekstremitasnya sehingga kemudian ada videonya sehingga kita bisa nanti apa yang terjadi pada orang yang bersangkutan pada saat dia tidur. Nah, itu. Nah, sekarang dari aspek agamanya, yang pertama kita harus perbaiki mungkin terminologi setan, jin itu akan berbeda juga. Kita seolah-olah merasa bahwa setan itu biasa dihubungkan dengan pengaruh baik, pengaruh buruk, ya. Ada kalau jin itu ada makhluk halus lah seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu biasa ada dia punya sensenya bahwa ada sesuatu atau seseorang ke apa yang merasa menekan dirinya sehingga tidak mampu melakukan, tapi sifatnya temporer. Nah, itu. Jadi memang harus kita kombinasikan pendekatan spiritual, agama dengan neuroscience, ya, untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi pada sleep paralysis itu. Untuk memahami apa yang terjadi selama tidur dilakukan pemeriksaan polisomnografi. Rumah Sakit Wahidin di Makassar telah memiliki alat PSG untuk mengukur berbagai parameter selama tidur, seperti denyut jantung, gelombang otak, saturasi oksigen, dan gerakan ekstremitas. Pendekatan spiritual juga penting dalam agama Islam. Ada anjuran untuk berwudu dan berdoa sebelum tidur. Ini membantu menjaga ketenangan pikiran dan tubuh, mengurangi kemungkinan mengalami fenomena seperti sleep paralysis. Selain itu, kebiasaan tidur yang sehat juga penting, seperti tidak menonton TV atau menggunakan ponsel sebelum tidur, serta menghindari kafein. Kesadaran akan hubungan antara mental dan fisik serta pentingnya tidur yang berkualitas dapat membantu mencegah gangguan tidur. Dengan kombinasi pendekatan neuroscience dan agama, diharapkan pemahaman kita tentang tidur dan mimpi akan semakin mendalam, membantu lebih banyak orang mencapai tidur yang sehat dan berkualitas. Feni Septiani Sumal, Unhas TV. Pemirsa, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, suasana di sepanjang jalan Kota Makassar semakin ramai karena hadirnya para penjual bendera merah putih yang menawarkan berbagai ukuran dan jenis bendera, mulai dari yang kecil hingga yang sangat besar. Setiap tahunnya, jelang Hari Kemerdekaan, jalan-jalan di berbagai kota di Indonesia dipenuhi oleh penjual bendera merah putih, tak terkecuali di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Para pedagang datang dari berbagai daerah, membawa semangat nasionalisme dan mencari rezeki untuk menambah penghasilan melalui jualan bendera. Di sepanjang jalan terlihat bendera merah putih berkibar-kibar. Berbagai ukuran bendera ditawarkan, dari yang kecil hingga besar. Selain itu terdapat juga umbul-umbul dan pernak-pernik kemerdekaan lainnya. Ada 3 jenis penjual di Makassar. Pertama itu ada yang ekspor, itu mungkin warga luar dari luar Sulawesi toh. Dia ekspor jadi agak mahal. Terus ada juga yang pedagang yang beli di konveksi. Jadi makanya harga-harga yang di bendera itu di Makassar itu beda-beda, tidak sama semua. Karena ada tiga jalur, konveksi, pedagang yang beli di konveksi, dan ekspor. Makanya beda-beda. Daeng Makku, seorang yang berasal dari Jenek Ponto yang datang ke Makassar untuk menjual bendera, menyampaikan bahwa ini merupakan tahun keduanya menjual bendera jelang Hari Kemerdekaan. Ia juga menyebut bahwa omset per hari yang bisa ia dapatkan di tahun kedua ini, yaitu kurang lebih 1 juta per hari. Daeng Makku juga menyampaikan bahwa bendera yang dijualnya ia beli di konveksi, maka dari itu harganya lebih murah dibandingkan penjual yang lainnya. Mudah-mudahan sih Indonesia lebih baik lagi di tangan Pak Prabowo kan, ya beliau sekarang presiden yang terpilih. Dan mudah-mudahan pertama UMKM itu perlu dimajukan. Ini juga pesan buat calon bupati dan calon gubernur kan tahun kampanye. Terus kalau bisa juga lapangan kerja diciptakan untuk masyarakat umum, bukan cuma saya, karena kan serabutan juga. Harapnya sih setelah ini ada yang menetap, ya kan. Dan yang paling utama itu untuk tahun ini semoga itu tidak ada lagi pungli di instansi. Dengan adanya penjualan bendera ini, diharapkan bisa memberikan penghasilan yang cukup signifikan meskipun hanya berlangsung beberapa minggu menjelang Hari Kemerdekaan. Semoga usaha ini mampu menambah pendapatan para penjual. Semarak penjualan bendera ini juga diharapkan dapat menambah semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Jadi, mari kita ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih di rumah kita, karena semangat nasionalisme yang tinggi adalah kunci untuk membangun bangsa yang lebih baik. Andrea Reren Karina, Unas TV. Pemirsa, di bulan Agustus ini semangat kemerdekaan terasa begitu kental di berbagai pelosok negeri. Berbagai kegiatan digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini memasuki usia ke-79. Di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, lomba gerak jalan menjadi salah satu acara yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Lomba gerak jalan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tingkat Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Lomba tersebut dilaksanakan pada Minggu 11 Agustus 2024. Gerak jalan diikuti oleh instansi pendidikan dan masyarakat, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan ibu-ibu PKK. Kabarnya rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini dimulai pada tanggal 8 Agustus hingga 17 Agustus nanti. Rangkaian kegiatan tersebut telah dipersiapkan oleh Panitia 17 Agustus Kecamatan Patalasang sejak 1 bulan yang lalu untuk memastikan acara dapat berjalan dengan lancar. Para peserta lomba terlihat bersemangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Mereka melaju dengan kompak mulai dari garis start sampai ke garis finish. Selama berlangsungnya lomba gerak jalan, terdapat sejumlah tim pengaman untuk mengamankan rute yang dilewati para peserta, seperti tim pengamanan dari pihak polisi, tentara, bahkan masyarakat sekalipun. Namun dengan banyaknya barisan peserta dan dengan kondisi jalan yang cukup sempit, terjadi kemacetan yang cukup panjang di Jalan Poros Pakato, Patalasang, Goa. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di tingkat Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, dilaksanakan acara perayaan 17-an tersebut. Salah satu bentuk pelaksanaan perayaan Hari Raya Kemerdekaan tersebut adalah dengan mengadakan lomba gerak jalan tingkat TK, SD, SMP, dan ibu-ibu penggerak PKK tingkat Kecamatan Patalasang.
Nah, persiapannya ini sudah dilakukan 1 bulan yang lalu. Adapun nanti beberapa lomba yang dilaksanakan meliputi kegiatan-kegiatan olahraga seperti takraw, sepak bola, dan bulu tangkis. Meriahnya kegiatan tersebut di mana masyarakat Kecamatan Patalasang sangat antusias ingin melihat penampilan para peserta lomba gerak jalan yang mengenakan berbagai macam aksesoris yang penuh dengan kreativitas. Masyarakat Kecamatan Patalasang antusias memadati Jalan Poros Pakato Patalasang Goa untuk menyaksikan sekaligus memberikan support kepada para peserta gerak jalan. Rahmatia Nurinur Hayati, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.